yaitu adalah love is verb, yang artinya adalah kasih adalah verba. Nah, di tahun 2023 ini kita akan belajar sepanjang Pekan Doa Pemuda ini tentang bagaimana cara kita mengasihi melalui perkataan maupun tindakan kita, dan apa feedback yang akan kita dapatkan setelah kita mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, pada malam hari ini adalah hari kedua, di mana yang harusnya adalah hari pertama adalah kemarin, dan hari ini adalah hari kedua. Dan pada malam hari ini ada satu judul, yaitu mengasihi berarti bersyukur. Nah, mungkin sebelum lanjut ya, mungkin teman-teman orang muda atau Bapak Ibu sekalian melihat ya, mungkin di poster yang saya dibagikan oleh Pak Ketua, kalau malam hari ini itu sebenarnya judulnya adalah mengasihi berarti berkorban ya. Cuman karena ada salah satu kesalahpahaman, ada sedikit miskom, karena harusnya yang berkorban itu kemarin, tapi ternyata poster yang dibagikan untuk Bukit Zaitun, berkorbannya hari ini, harusnya mengasihi berarti berkorban hari ini. Akhirnya setelah Kenjapri ke Kak Sasha, akhirnya bertukar. Malam-malam hari ini saya akan membawa topik dengan judul mengasihi berarti bersyukur, dan Kak Sasha pada besok hari akan membawa topik dengan judul mengasihi berarti berkorban. Ya, mungkin teman-teman orang muda serta Bapak Ibu sekalian melihat ya di layar yang saat ini sedang menyaksikan, ada gambar seseorang tenggelam nih. Wah, menarik nih ya. Siapa di sini yang pernah merasakan hampir tenggelam? Ya, mungkin saya juga dulu masih kecil, sebelum jago berenang juga emang hampir tenggelam, dan rasanya itu hampir mau mati ya, karena emang belum bisa berenang gitu. Jadinya tenggelam dan rasanya hilang kesadaran. Nah, di sini maaf, bentar ya. Apakah sudah terlihat? Oke, sudah ya. Sudah. Oke, kita lanjut ya. Kalau kita lihat di layar teman-teman orang muda serta Bapak Ibu sekalian, di sini ada gambar orang yang hampir tenggelam ya, tenggelam karena nggak bisa berenang. Nah, coba kalau kita bayangin kita ada di posisi ini, gimana rasanya kita yang nggak bisa berenang, hampir tenggelam dan mulai tenggelam. Kalau hampir tenggelam, ya artinya mungkin kita masih berada di atas permukaan ya. Tapi kalau mulai tenggelam, ya pasti perlahan-lahan kita makin ke dalam, makin masuk ke dalam air tersebut. Bagaimana rasanya ketika kita rasa hampir tenggelam? Pasti rasanya sesek ya, rasanya panik, tidak bisa untuk mencoba untuk tetap berada di permukaan air, sehingga kita pasti akan merasakan yang namanya panik. Kemudian kita perlahan-lahan juga ketika kita tidak bisa berenang, kita akan tenggelam dan mulai kehilangan kesadaran. Nah, ketika kita akhirnya menemukan seseorang yang melihat kita hampir tenggelam, tentunya kita sangat bersyukur ya. Bersyukur sekali karena ada orang nih yang lihat kita tenggelam, terus dia lemparin pelampung kepada kita sebagai bentuk supaya kita bisa selamat dari tenggelam yang sudah kita rasakan tersebut. Lalu kemudian juga ada mungkin ya orang yang melihat kita dengan cara mengulurkan tangan sehingga mengulurkan tangan kepada kita sehingga kita bisa selamat dan kita bisa terhindar dari
kejadian yang tidak mengenakan tersebut, yaitu tenggelam. Ketika pelampung sudah ada di depan kita, tentunya kita sangat bersyukur, wah, orang asing ini kok baik sekali ya, mau untuk menolong saya ketika saya hampir tenggelam. Tenggelam itu biasanya bisa ya kehilangan kesadaran, kenapa? Karena kalau kita sudah masuk ke dalam air, kita mencoba untuk menghirup pernapasan, maksudnya menghirup, akhirnya air masuk ke dalam paru-paru kita, ke dalam sistem pernapasan kita, sehingga mungkin air ada di dalam tubuh kita gitu ya, teman-teman orang muda dan Bapak Ibu sekalian. Nah, ketika kita bersyukur ketika orang sudah menyelamatkan kita, apa yang kita lakukan? Respon apa yang akan terjadi yang akan kita lakukan kepada orang tersebut? Mungkin kalau saya ketika ada orang asing yang mau untuk menyelamatkan saya pada saat hari itu, saya akan secara refleks mungkin berjabatan tangan atau mungkin secara refleks akan memeluk dia karena dia sudah menolong saya dari kejadian yang tidak terduga tersebut. Atau mungkin juga satu hal refleks yang akan dilakukan oleh kita, mungkin adalah mengajak dia makan sebagai bentuk tanda terima kasih kita kepada orang yang sudah menyelamatkan kita. Pada malam hari ini, di malam kedua Pekan Doa Pemuda kita, dengan judul Mengasihi Berarti Bersyukur. Sebelum kita akan lanjut mempelajari tentang mengasihi berarti bersyukur, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat Tuhan, karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Tuhan telah memimpin kami hingga kami boleh berkumpul bersama-sama di dalam ruang Zoom ini. Pimpin hamba-Mu yang akan membawakan renungan pada malam hari ini. Berkati setiap perkataan yang akan hamba keluarkan, biarlah itu boleh menjadi berkat bagi teman-teman orang muda dan Bapak Ibu yang mendengarkan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, pada malam hari ini kita akan belajar di dalam Lukas 7 ayat 36 sampai 50. Di dalam buku Lukas 7 ayat 36 sampai 50, di sini ada satu perikop dengan judul Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Nah, pada malam hari ini renungan kita berfokus pada satu rasa kasih dan rasa syukur, di mana Rasul Lukas dalam buku kitab Lukas ini memberikan satu wawasan kepada kita, teman-teman orang muda, serta Bapak Ibu sekalian, tentang kasih, tentang kesetiaan, ataupun juga dengan tentang rasa syukur. Ada banyak sekali cerita yang sangat luar biasa yang akan kita dengarkan pada malam hari ini yang terdapat di dalam Lukas 7 ayat 36 sampai 50. Nah, seperti yang tadi saya sudah bilang, kan berfokusnya pada kasih dan rasa syukur ya, seperti judulnya pada malam hari ini. Tentunya di dalam Lukas 7 ayat 36 sampai 50 ini juga ada aktor ya, ada pemeran, di mana pemeran utama di dalam perikop ini yang pertama adalah Yesus yang adalah Tuhan. Kemudian pemeran lainnya adalah Simon, orang Farisi, dan pemeran aktris ya, bisa dibilang aktris ya. Aktris yang lainnya itu adalah si Maria Magdalena ya. Mari kita simak nih kisah dari Lukas 7 ayat 36 sampai 50. Di dalam buku ini di kitab Lukas diceritakan seorang pria ya, aktor kita nih, si Simon orang Farisi ya. Aktor kita Simon yang mengundang Yesus untuk ke rumahnya untuk mengadakan pesta makan di rumah Simon orang Farisi ini untuk menghormati Yesus. Nah, pertanyaan pertama yang mau saya tanyakan kepada teman-teman orang muda serta Bapak Ibu sekalian yang ada di ruang Zoom Meet ini adalah siapa si Simon ini, si aktor pertama yang diceritakan di dalam Lukas 7 ayat 36 sampai 50 ini ya. Jadi kalau misalnya kita menganalisa di dalam buku ini dikatakan di sini Simon adalah seorang Farisi. Nah, siapa sih Farisi ini? Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah tahu, juga mungkin teman-teman orang muda juga sudah tahu ya, kalau para ahli Alkitab tuh mengatakan kalau orang Farisi itu adalah seseorang pemelihara hukum
dan tradisi Yahudi yang sangat ketat, dan pada zaman itu mereka menganggap orang-orang Farisi ini adalah orang yang lebih baik, ya, sangat baik daripada orang lain, sehingga mereka menyebut dirinya mereka itu terpisah dari masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar tersebut. Jadi kalau bisa disebut, ya mungkin mereka orang-orang Farisi ini adalah orang-orang yang sangat elit dalam keagamaannya pada saat itu, gitu ya. Ya, karena mereka sangat mematuhi perintah Tuhan, menjalankan hukum-hukum, ya, menjalankan segala hukum yang ada pada saat itu. Nah, si Simon orang Farisi ini bisa dikatakan kalau dia dihormati secara sosial. Pertanyaannya lagi, Simon ini kan kalau bisa dibilang dia dihormati, disegani ya oleh masyarakat-masyarakat sekitar yang ada pada saat itu. Kenapa si Simon orang Farisi ini mau untuk mengundang Yesus ke rumahnya? Nah, kalau kita baca di Matius 26 ayat 6, saya akan mencoba bacakan di buku Matius 26 ayat 6, di situ dikatakan, ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta. Ya, di sini sudah sangat jelas ya. Berarti kenapa nih si Simon, aktor kita ini, mau untuk mengundang Yesus makan di rumahnya dan mengadakan pesta pada saat itu. Itu adalah karena Tuhan telah menyembuhkan Simon orang Farisi ini dari suatu penyakit yang mengerikan, yaitu penyakit kusta, seperti yang sudah disebutkan di dalam Matius 26 ayat 6. Nah, jadi Simon membuat satu perayaan besar dan dia menggerakkan orang-orang Farisi yang lainnya untuk menyediakan pesta tersebut. Kalau kita analisa terperinci di dalam buku Lukas 7 ayat 36 sampai 50 ini, dikatakan bahwa Simon itu dia bikin pesta ini bukan tergerak oleh rasa terima kasih, tapi karena rasa kewajiban dan rasa tanggung jawab dia untuk membalas budi karena Yesus sudah menyembuhkan Simon dari penyakit yang mengerikan tersebut. Ya, kalau bisa disimpulkan berarti Simon ini karena dia hanya mau bertanggung jawab aja sih sebenarnya, bukan karena dia berterima kasih Yesus sudah menyembuhkan dia dari kusta sehingga dia mau mengadakan pesta, mau mengundang Yesus ke rumahnya. Tidak seperti itu, tapi dikatakan di sini di dalam buku Lukas 7 ayat 36 sampai 50 dikatakan bahwa ada satu rasa kewajiban yang dimiliki oleh Simon orang Farisi ini, sehingga dia memiliki rasa tanggung jawab untuk membalas budi dari apa yang sudah dibuat Yesus, mujizat yang sudah dibuat Yesus kepada dirinya. Oke, itu sudah aktor pertama ya. Aktor pertama kita tadi Simon orang Farisi. Kita berlanjut kepada aktor selanjutnya, aktris ya, bisa dibilang aktris selanjutnya, yaitu perempuan berdosa. Nah, kalau kita lihat tadi, Simon dia bikin pesta, mengundang Yesus ke rumahnya, karena ada rasa kewajiban atau rasa tanggung jawab untuk membalas budi karena Yesus sudah menyembuhkannya, berbeda dengan aktris kita, wanita berdosa ini. Nah, wanita berdosa ini, walaupun dia enggak diundang ya, di dalam pesta tersebut, pesta jamuan makan tersebut, tapi dia mengetahui Yesus ada di dalam rumah orang Farisi, jadi dia memutuskan untuk datang dan memberikan persembahan yang sangat terbaik dan persembahan yang terindah kepada Tuhan. Pertanyaannya, siapa wanita berdosa ini? Ya. Kalau kita ngulik di buku Matius, di buku Markus, atau di buku Yohanes, juga di bukunya The Desire of Ages, bukunya Ellen G. White, The Desire of Ages dalam bab 62, di situ dikatakan dan ditegaskan bahwa wanita ini adalah Maria Magdalena, karena pengurapan yang diceritakan di sini sama dengan yang terjadi di Betania, gitu ya. Jadi bisa disimpulkan kalau si wanita berdosa ini adalah Maria Magdalena, saudara perempuan dari Lazarus dan Marta. Di mana kita tentunya tahu ya, teman-teman orang muda serta Bapak Ibu sekalian,
kalau si Maria Magdalena ini dia mendekati Yesus dengan membawa minyak wangi yang sangat mahal, menangis, berdiri di belakang Yesus, di dekat kakinya, lalu membasuh kaki Yesus dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian tidak hanya itu, Maria Magdalena yang adalah seorang wanita berdosa ini mencium kaki Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ya, sangat luar biasa ya cerita ini dari aktris kedua kita ini. Ya, teman-teman orang muda serta Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita lihat di dalam apa yang sudah diceritakan pada malam hari ini, Simon, orang Farisi di dalam Lukas 7 ayat 39 mengatakan, di dalam hatinya, kalau Yesus adalah nabi, tentunya dia tahu ya, tentunya Yesus tahu siapa perempuan berdosa ini yang sudah menjamah dia, karena dia adalah perempuan berdosa, harusnya dia sebagai nabi tidak boleh memegang, wanita berdosa ini tidak boleh untuk menyentuh nabi tersebut. Kalau dibaca di dalam buku Lukas 7 ayat 39. Teman-teman orang muda serta Bapak Ibu sekalian, tentunya kita tahu kalau Tuhan itu tahu ya segala pikiran kita, segala apa yang ada di dalam hati kita, sehingga Tuhan membaca pikiran dari orang Farisi tersebut, dan di dalam Lukas 7 ayat 40 sampai 43, di situ dikatakan, Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru, ada 2 orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berutang 500 dinar, yang lain 50 karena mereka tidak sanggup membayar. Maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Di sini dari ayat ini kita bisa dapati kalau wanita berdosa ini bukan hanya menerima cercaan dari masyarakat sekitar atau mungkin dari para pria karena sering menerima hawa nafsu atau penghakiman ya, karena pekerjaannya yang mungkin bisa dibilang tidak halal ya. Dan kemungkinan besar juga banyak orang atau masyarakat sekitar yang mengutuk wanita berdosa ini karena dicap adalah seorang perempuan yang berdosa yang harusnya tidak layak untuk menyeka kaki Yesus. Namun di sini satu cerita yang bisa kita angkat dari Lukas 7 ayat 36 sampai 50, Yesus melihat wanita berdosa ini sebagai seorang manusia, seorang perempuan, seorang saudari, seseorang yang membutuhkan kasih, penerimaan, dan pengampunan, sama seperti semua orang lainnya. Jadi kalau bisa dikatakan di sini, Yesus tidak membeda-bedakan ya, antara ini orang berdosa atau mungkin yang ini orang Farisi, tapi dia melihat semuanya sama, yang sama-sama membutuhkan kasih, penerimaan, dan pengampunan. Menjadi orang terbuang seperti Maria Magdalena tentunya tidak mudah. Maria tentunya juga mengerti Yesus dapat menghapus rasa bersalah dan rasa malunya, memberinya hati yang baru dan memberinya masa depan. Semakin ia mengingat dosa yang dilakukan oleh Maria, semakin besar Yesus menampakkan dirinya. Semakin Maria meratapi dosanya, semakin ia bersuka cita di dalam juru selamat. Hidupnya Maria adalah sebuah kesaksian dari rasa syukur yang terus-menerus karena hatinya tergerak oleh apa yang sudah dilakukan oleh Maria Magdalena. Teman-teman orang muda serta Bapak Ibu sekalian, apa yang bisa kita petik dari cerita pada malam hari ini? Seperti judul yang sudah saya katakan tadi, mengasihi berarti bersyukur.
Kasih harus menggerakkan kita untuk bersyukur. Kisah dari aktris kita, Maria Magdalena, adalah satu kisah tentang kemurahan hati yang sangat luar biasa. Kasih murah hati yang dimana dengan pengampunan dan kasih Yesus berhasil untuk menembus dan menjangkau hati Maria Magdalena, seorang wanita berdosa ini. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa dengan kita mengasihi, kita dapat memberikan segalanya. Dengan Maria yang mencurahkan buli-buli palmnya kepada Yesus sebagai tanggapan atas pengampunan dan dosa-dosanya, hari ini saya secara pribadi mengundang semua teman-teman orang muda serta Bapak Ibu sekalian yang ada di ruang Zoom Meet ini untuk bersyukur kepada Tuhan atas pengampunan dan kasih Tuhan seperti Maria yang telah memberikan segalanya kepadanya. Bawalah kepada Tuhan segala guci pualap kita. Ingatlah bahwa Yesus akan menerima semua orang berdosa yang memiliki masa depan. Berikanlah kepada diri kita, teman-teman orang muda, serta Bapak Ibu sekalian yang hadir pada malam hari ini, dan terimalah pengampunan dari Tuhan. Inilah bentuk kasih Tuhan kepada kita semua pada malam hari ini. Saya bawa ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.